Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping menepuk bahu Humasi, mengisyaratkannya untuk tenang, lalu menatap lelaki tua itu, apakah buku kuno itu mengatakan bahwa orang-orang berbaju hitam itu memiliki karakteristik khusus, atau keahlian khusus apa yang mereka gunakan. Lelaki tua itu menggelengkan kepala dan berkata, catatannya sangat singkat. Mereka hanya mengatakan bahwa orang orang berbaju hitam itu sangat kuat, kejam, dan tindakan mereka sangat rahasia. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apa pun setelahnya. Pada saat itu, semua kekuatan utama di surga keempat juga menyelidiki masalah ini, tetapi tidak berhasil. Chen Ping sedikit mengernyit dan berpikir keras. Pasukan tak dikenal, pria berbaju hitam, balas dendam atas genosida. Tampaknya ada beberapa rahasia yang tidak diketahui tersembunyi di balik ini. Yu Yue menatap Humasi yang tampak kesakitan, lalu menatap Chen Ping yang termenung, dan berkata dengan lembut. Sepertinya apa yang kamu katakan itu benar. Gunung Jiupan memang tanah leluhur keluarga Hu Anda. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, dalam hal ini, sesuai janji sebelumnya, saya, Istana Iblis Hitam, bersedia memberikan penjelasan kepada keluarga Hu Anda. Jika Anda ingin membangun kembali keluarga Hu, saya dapat mengalokasikan sebagian wilayah itu untuk Anda. Jika kau ingin menyelidiki kebenaran di balik pemusnahan klan, Istana Iblis Hitamku juga bisa membantu. Humasi mengangkat kepalanya, matanya merah, dan berkata dengan suara serak, aku hanya ingin tahu siapa yang menghabisi keluarga Hu-ku saat itu. Aku, Humasi, tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membalas dendam. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kebencian yang kuat yang bergema di aula kosong, membuat orang-orang menoleh ke samping. Yu Yue tersenyum tipis, tapi apa yang kukatakan mengharuskanmu untuk membantuku. Ada apa? Bantu aku mengambil sesuatu. Tatapan Yu Yue tajam, jauh di dalam Gunung Jiupan, ada peninggalan kuno bernama Jurang Pemakaman Iblis. Di antara harta karun itu ada yang sangat penting bagi klan iblisku. Namun di sana ada banyak sekali larangan, sehingga menyulitkan anggota klanku untuk masuk. Jika Anda dapat membantu saya mendapatkannya, saya tidak hanya akan mengembalikan wilayah itu kepada Anda, tetapi saya juga dapat menyetujui satu syarat Anda. Humasi mengerutkan kening dan menatap Chen Ping. Chen Ping berkata dengan tenang, Jurang Pemakaman Iblis. Kedengarannya seperti tempat yang buruk. Yu Yue terkekeh, bagi orang lain, ini mungkin jalan buntu, tapi bagimu, ini mungkin kesempatan. Chen Ping dan Hu masih saling memandang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Chen Ping mengetuk pelan meja batu itu dengan ujung jarinya, matanya menatap wajah Yu Yue sambil tersenyum tipis. Penyihir ini tampaknya jujur, tetapi sebenarnya, setiap kata yang diucapkannya penuh perhitungan. Jika jurang pemakaman iblis semudah itu dimasuki, mengapa para iblis tidak berhasil begitu lama? Penyihir bulan hantu pandai memilih orang. Chen Ping tiba-tiba terkekeh, apakah kamu yakin kita bisa masuk? Yu Yue meletakkan cangkir tehnya, tatapan aneh melintas di matanya. Yu Yue telah melihat apa yang dilakukan rekan Daois Chen, dan Gunung Jiupan adalah tanah leluhur keluarga Hu. Saudara Hu mungkin memiliki jejak peninggalan leluhurnya, yang cukup untuk menghindari batasan eksternal. Humasi mengepalkan tinjunya. Pikirannya kini dipenuhi kebenaran tentang genosida. Selama ia bisa menemukan petunjuk, ia tak hanya akan menembus jurang pemakaman Iblis, tetapi juga akan berani menghadapi gunung pedang dan lautan api. Chen Ping, aku sudah berjanji padanya. Chen Ping melirik Humasi, dan melihat tatapannya yang tegas, ia berhenti ragu dan berkata, tentu. Tapi kita butuh peta, jurang pemakaman iblis, dan semua catatan klanmu tentangnya. Selain itu, jika kami menghadapi bahaya yang tidak dapat diatasi selama proses berlangsung, kami dapat mundur kapan saja, dan Anda tidak dapat memaksa kami. Itu wajar. Yu Yue segera meminta seseorang untuk mengambil gulungan peta kulit binatang dan beberapa buku tipis. Peta ini menandai perkiraan jangkauan jurang pemakaman iblis, tetapi batasan di dalamnya bervariasi, dan Anda masih perlu menjelajahi situasi spesifiknya sendiri. Buku-buku ini adalah catatan-catatan yang tersebar yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, dan mungkin berguna.
Chen Ping mengambil peta itu dan membukanya, lah melihat medan Gunung Jiupan digariskan dengan tinta merah tua. Jauh di dalam peta, terdapat area yang diselimuti kabut hitam, dengan tulisan, Jurang Pemakaman Iblis, terukir di atasnya. Ada juga beberapa simbol aneh yang digambar di sebelahnya, seperti semacam peringatan. Tulisan tangan di buklet itu berantakan, dan sebagian besar isinya adalah catatan tentang konsentrasi energi iblis dan distribusi binatang iblis. Satu halaman menyebutkan bahwa ada sisa-sisa jiwa iblis kuno di dasar jurang, yang pandai mengendalikan pikiran manusia, yang membuatnya sedikit mengernyit. Kapan kita berangkat? Humazi tak dapat menahan diri lagi. 3 hari lagi, Chen Ping menyimpan peta itu, kita perlu membuat beberapa persiapan. Yuyue tidak keberatan dengan hal ini, lah mengatur akomodasi untuknya dan mengirim 2 biksu iblis untuk bersiaga. Kapan saja, yang sebenarnya untuk pengawasan. Setelah kembali ke kediamannya, Humazi segera mengunci diri di kamar dan berulang kali membolak-balik buklet. Mencoba menemukan petunjuk apapun yang terkait dengan keluarga Hu. Chen Ping berdiri sendirian di dekat jendela, memandangi Gunung Jiupan di kejauhan yang diselimuti energi iblis. Indra spiritualnya diam-diam menyebar, memilah-milah situasinya saat ini. Air di Istana Iblis Hitam terlalu dalam, dan aura para ahli tersembunyi itu jelas bukan aura orang biasa. Yuyue berani membiarkan mereka pergi ke jurang pemakaman Iblis, mungkin bukan hanya demi harta karun, tetapi mungkin juga ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, dan membiarkan mereka menguji bahaya sebenarnya di dasar jurang. Namun, keadaan telah sampai pada titik ini, dan mereka tidak punya jalan keluar. Humazi membutuhkan kebenaran, dan Chen Ping sendiri agak tertarik pada apa yang disebut kesempatan. 3 hari kemudian, di pagi hari, Chen Ping dan Humazi bertemu Yuyue di gerbang Istana Iblis Hitam. Yuyue masih berpakaian ungu, diikuti oleh 10 biksu iblis dengan aura kental, masing-masing membawa bungkusan. Ini adalah sumber daya dan ramuan yang telah disiapkan untukmu. Meskipun tidak berkualitas tinggi, itu cukup untuk mengatasi erosi energi iblis di dasar jurang. Yuyue memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerahkan paket itu. Pintu masuknya ada di lembah retakan di tengah Gunung Jiupan. Aku akan meminta seseorang mengantarmu ke sana. Chen Ping mengambil bungkusan itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa liontin giok berukir pola, pengusiran setan dan sebotol eliksir hijau tua. Aromanya sedikit herbal, tetapi tidak setajam teh yang kuminum sebelumnya. La dengan santai memberikan liontin giok itu kepada Humazi, tetapi menyimpan pil-pilnya. Teknik jantung, konsentrasinya dapat menyerap energi iblis, jadi pil-pil ini mungkin tidak berguna baginya. Mengikuti biksu iblis yang memimpin, mereka melewati hutan lebat di luar Gunung Jiupan. Semakin dalam mereka melangkah, semakin pekat energi iblis di udara. Pepohonan menjadi bengkok dan menghitam, dan sesekali terlihat tulang. Tulang hewan besar di tanah, yang jelas-jelas telah digerogoti oleh iblis-iblis kuat. Lembah retakan ada di depan. Biksu yang memimpin jalan menunjuk ke jurang tak berdasar di depan. Miasma abu-abu kehitaman berputar-putar di celah itu, dan suara samar seperti lolongan hantu dan lolongan serigala terdengar dari dalamnya. Humazi berdiri di tepi celah, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat, lah mengeluarkan liontin giok yang patah dari tangannya. Liontin giok itu memancarkan cahaya putih redup saat itu, beresonansi dengan napas tertentu di celah tersebut. Ini, liontin giok leluhur keluarga Huku. Sebelumnya tidak bereaksi, tapi aku tidak menyangka akan pindah ke sini. Chen Ping memandangi liontin giok itu dan menyadari bahwa liontin itu terukir simbol-simbol yang mirip dengan peta kulit. Binatang, La pun mengerti, sepertinya leluhurmu memang pernah ke sini. Liontin giok ini mungkin kunci untuk membuka batasan-batasan luar. Dia mengeluarkan peta untuk memastikan lagi, lalu menunjuk ke bagian yang relatif sempit di sisi kiri lembah retakan. Turunlah dari sini. Menurut peta, akan ada tangga batu setelah melewati lapisan miasma. Humazi memegang erat liontin giok itu di tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Chen Ping, aku akan turun dan memeriksanya dulu. Ayo pergi bersama. Chen Ping memegang bahunya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi, membentuk perisai emas muda untuk melindungi mereka berdua. Miasma ini beracun,
jadi berhati-hatilah. Mereka berdua melompat ke dalam celah, dan miasma menyelimuti mereka seperti lumpur lengket. Bau amis menusuk telinga dan hidung mereka. Jika bukan karena perisai kekuatan spiritual yang mengisolasi mereka, mereka mungkin akan langsung merasa pusing. Cahaya liontin giok di tangan Humazi makin lama makin terang, dan racun di depannya otomatis terpisah ke kedua sisi. Menyingkapkan lorong yang lebarnya hanya cukup untuk dilewati satu orang. Ini benar-benar berhasil. Humazi terkejut sekaligus gembira, lalu mempercepat laju turunnya. Aku tidak tahu berapa lama aku terjatuh, tapi akhirnya aku menginjak tanah yang kokoh. Chen Ping mendongak dan melihat bahwa racun di atas telah tertutup lagi, seperti tirai tebal, sepenuhnya menghalang sinar matahari. Keadaan di sekelilingnya gelap gulita, hanya liontin giok di tangan Humazi yang memancarkan cahaya putih redup. Menerangi anak tangga batu di bawah kakinya. Tangga batu itu berkelok-kelok menurun, dan dinding-dinding batu di kedua sisinya ditutupi garis-garis merah tua. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak seperti rune-rune kecil yang tak terhitung jumlahnya sedang menggeliat. Chen Ping mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding batu, dan merasakan hawa dingin yang menusuk di ujung jarinya. Saat indera spiritualnya menyelidiki dinding batu, indera tersebut dipantulkan kembali oleh kekuatan dingin. Hati-hati, ada yang salah dengan rune ini. Chen Ping mengingatkan dengan suara berat, mereka dapat melahap kesadaran spiritual. Jika kau terlalu lama bersentuhan dengan mereka, kau mungkin terinfeksi oleh roh jahat. Humazi segera mengalihkan pandangannya dan mengangkat liontin giok itu lebih tinggi. Jangkauan cahaya putih meluas, dan samar-samar ia bisa melihat pintu batu yang rusak di ujung tangga batu. Di pintu itu terukir 3 huruf kuno, jurang pemakaman iblis. Pintu batu itu terbuka sedikit, dan hembusan angin dapat terdengar dari dalam, bercampur dengan bisikan-bisikan samar. Seakan-akan banyak jiwa yang dizalimi sedang meratap di dalam. Humazi menggenggam erat pisau pendek di pinggangnya, detak jantungnya bertambah cepat tanpa sadar. Chen Ping, masuklah. Anda akan tahu saat Anda masuk dan melihatnya. Chen Ping mendorong pintu hingga terbuka, dan aura iblis yang lebih kuat menyerbu ke arahnya. Cahaya keemasan pada perisai berkedip-kedip hebat beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Di balik pintu terdapat koridor panjang. Dinding batu di kedua sisinya bertatahkan kristal bercahaya, menerangi koridor. Seolah-olah siang hari, tetapi cahaya ini berwarna hijau aneh, dan terasa dingin saat menyinari wajah. Lantai koridor dipenuhi tulang-tulang, ada yang manusiawi, ada pula yang iblis, dan bahkan beberapa kerangka binatang raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Jelas sekali telah terjadi pertarungan brutal di sini. Tulang-tulang ini sangat tua, setidaknya berusia puluhan ribu tahun. Chen Ping berjongkok untuk memeriksa kerangka iblis yang relatif utuh, lalu melihat lubang halus di tengkoraknya, dengan bekas luka bakar masih terlihat di tepinya. Dia mati karena senjata tajam, dan tewas dalam satu pukulan. Humazi juga mengambil tulang lengan manusia, yang di atasnya terukir tanda setengah jimat, yang agak mirip dengan simbol pada liontin gioknya. Ini adalah tanda jimat keluarga Huku. Mungkinkah leluhurku juga ikut serta dalam pertempuran? Di sini, Chen Ping berdiri dan menatap jauh ke dalam terowongan. Siapapun yang meninggalkan tempat ini, artinya bukan hanya ada batasan, tetapi juga sesuatu yang lebih berbahaya. Teruslah maju dan tetap waspada. Jelas. Keduanya berjalan menyusuri koridor. Semakin jauh mereka masuk, udara semakin dingin dan bisikan-bisikan semakin. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di telinga seseorang, menceritakan rasa sakit dan dendam. Siapapun yang tekadnya lebih lemah mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Humazi merasakan kulit kepalanya kesemutan dan dia segera mengerahkan sedikit kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melawan. Tetapi suara-suara itu menusuk telinganya seperti belatung yang menempel di tulangnya, membuat matanya menjadi gelap. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berteriak dengan suara rendah, berkonsentrasi dan tenang. Aliran kekuatan spiritual murni disuntikkan ke tubuh Humazi, seperti guntur yang meledak dalam pikirannya, dan bisikan. Bisikan itu lenyap seketika. Humazi berkeringat deras dan terengah-engah. Sial, aku hampi. Itu suara iblis yang memenuhi telingaku. Tatapan Chen Ping serius.
Jiwa-jiwa sisa iblis kuno di dasar jurang sedang menimbulkan masalah. Mereka tidak bisa menyerang kita secara langsung, jadi mereka menggunakan metode ini untuk mengganggu pikiran kita. Pegang liontin giok ini, erat-erat, auranya dapat menekan jiwa-jiwa sisa ini. Humazi segera menempelkan liontin giok itu ke dadanya dan merasa jauh lebih tenang. Keduanya terus bergerak maju, dan sebuah percabangan jalan muncul di ujung koridor. Lorong di sebelah kiri dipenuhi bau samar darah, sementara suara gemericik air terdengar dari sebelah kanan. Chen Ping memeriksa peta dan menemukan bahwa peta itu hanya menandai lokasi gerbang batu, dan ada ruang kosong. Setelah percabangan jalan, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencari jalan kembali, lah melihat lorong di sebelah kiri. Bau darahnya terlalu kuat, aku khawatir ada makhluk hidup. Ayo kita ke kanan dulu. Lorong di sebelah kanan relatif kering, dan tanahnya tertutup kerikil. Setelah berjalan sekitar 1 batang dupa, bagian depan tiba-tiba terbuka dan sebuah gua besar muncul. Di tengah gua terdapat sebuah kolam air berwarna hijau tua, dengan kabut putih mengambang di permukaannya. Memancarkan aroma harum yang samar. Humazi mendekati kolam air dan hendak mengulurkan tangan untuk menyentuhnya ketika dia dihentikan oleh Chen Ping. Jangan sentuh, ada yang salah dengan air ini. Chen Ping menunjuk kabut yang mengambang di air dan berkata, kabut itu mungkin tampak harum, tetapi sebenarnya sangat beracun. Setelah terhirup, roh jahat akan merusak meridianmu. Dia mengeluarkan botol porselen dari bungkusnya, menuangkan pil ke dalamnya, menghancurkannya, dan menaburkan bubuknya ke dalam kolam. Saat bubuk itu jatuh ke dalam air, terdengar suara mendesis, gelembung-gelembung muncul di permukaan air berwarna hijau tua, dan kabut putih dengan cepat menghilang seperti es dan salju yang berhadapan dengan api yang berkobar. Itu memang beracun. Chen Ping menarik tangannya, kolam air ini seharusnya digunakan untuk mengisolasi sesuatu, mari kita mengelilinginya. Keduanya berjalan hati-hati di sepanjang tepi kolam. Dinding batu gua dihiasi lebih banyak kristal gelap, dan cahayanya semakin terang. Samar-samar mereka bisa melihat sebuah platform batu di sisi lain kolam, dan sepertinya ada sesuatu di atasnya. Pada saat ini, gelombang besar tiba-tiba muncul di kolam, dan tentakel hitam setebal ember tiba-tiba melompat keluar dari air dan melecut ke arah punggung Humazi. Hati-hati, Chen Ping bereaksi sangat cepat, mendorong Humazi menjauh dan sekaligus mengeluarkan pedang pembunuh naga. Energi pedang emas menyapu dan memotong tentakel itu menjadi 2 bagian. Darah hitam menyembur keluar dengan bau menyengat, lalu jatuh ke tanah dan menimbulkan lubang-lubang kecil. Raungan tajam terdengar dari kolam, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, seperti ular piton yang menari, dan menyerang kedua orang itu dengan panik. Itu naga Elblis. Humazi mengenali monster itu. Buku-buku kuno mencatat ada binatang penjaga di jurang pemakaman iblis yang memakan air beracun. Aku tidak menyangka dia bersembunyi di kolam air ini. Mata Chen Ping terfokus, dan pedang abadi di tangannya berubah menjadi aliran cahaya, terus-menerus menebas tentakel penyerang. Namun, tentakel-tentakel ini seakan tak berujung. Ketika satu terputus, tentakel lain akan segera tumbuh, dan kecepatannya semakin cepat, memaksa kedua pria itu mundur berulang kali. Ini bukan solusi. Kita harus menemukan bentuk aslinya. Chen Ping berteriak, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak tanpa ragu. Perisai emasnya mengembang dan menepis semua tentakel yang menyerang. Tuan Hu, coba gunakan liontin giokmu. Humazi segera mengangkat liontin giok di atas kepalanya, dan cahaya putih tiba-tiba meledak, menerangi seluruh gua. Seperti matahari kecil, monster di kolam itu tampak sangat takut pada cahaya. Raungannya semakin menyakitkan dan serangan tentakelnya pun melambat. Berhasil, Humazi merasa gembira dan berjalan menuju tengah kolam sambil memegang liontin giok. Kemanapun cahaya putih itu lewat, tentakel hitam itu menarik dirinya masuk ke dalam air, dan air hijau tua itu mulai berputar, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba mengebor keluar dari dasar air. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, melesat ke tepi kolam, dan mengerahkan seluruh indera spiritualnya, hingga akhirnya terkunci pada sosok besar di dasar kolam. Itu adalah naga hitam raksasa yang panjangnya puluhan kaki, dengan sepasang tanduk melengkung di kepalanya.
Matanya seperti dua lentera merah darah, menatap tajam ke arah dua orang di tepi pantai. Binatang jahat, kau cari kematian. Chen Ping mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga menggores busur emas di udara, menebas ke arah kolam air. Dengan momentum menghancurkan dunia, energi pedang jatuh ke air, menimbulkan gelombang besar. Air di kolam terbelah dua seperti selembar kain, memperlihatkan tubuh bersisik naga ajaib yang besar. Naga ajaib itu meraung marah, membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan aliran racun hitam, menyapu ke arah Chen Ping.